Kabut tebal menyelimuti sebuah bandara di Italia dan membuat dua pesawat tiba-tiba hilang secara misterius. Inilah Linate Airport Disaster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, terima kasih kamu udah klik video ini. Dan untuk kalian yang baru aja bergabung dengan channel aku, selamat datang di penerbangan kami. Aku Tamara Delv, dan di video kali ini aku akan membahas mengenai sejarah penerbangan Scandinavian Airlines 686 dan Cessna 525A yang disebut-sebut mengalami sebuah tabrakan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Kita akan masuk ke informasi data mengenai pesawat sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh Badan Investigasi Kecelakaan Pesawat Italia di tahun 2004 atau tepatnya 3 tahun setelah kecelakaan. Pesawat pertama yang akan aku bahas adalah pesawat yang digunakan oleh Scandinavian Airlines 686. Jenis pesawat yang digunakan adalah McDonnell Douglas MD-87 yang dibuat di Amerika dan memiliki kapasitas penumpang maksimal 110 orang. Pesawat ini juga telah mengumpulkan 25.572 total jam terbang. Ada dua orang pilot di dalam penerbangan ini. Yang pertama adalah Kapten Joakim Gustafsson. Usianya 36 tahun pada saat mengalami kecelakaan. Beliau merupakan warga negara Swedia dan telah mengumpulkan 6.000 total jam terbang. Beliau telah bekerja di Scandinavian Airlines selama 11 tahun. Kemudian First Officer Anders Hilander, usianya 36 tahun pada saat mengalami kecelakaan. Beliau warga negara Swedia dan telah bekerja di maskapai Scandinavian Airlines selama 4 tahun dan beliau juga telah mengumpulkan 4.500 total jam terbang. Pesawat kedua yang akan aku bahas adalah pesawat Cessna atau Cessna 525A. Nah, pesawat ini adalah pesawat charteran dari seorang pengusaha di Jerman untuk klien Cessna di Italia. Pesawat ini memiliki kapasitas penumpang 6-7 orang dan kru 1-2 orang. Terdapat 2 orang kru penerbang di pesawat Cessna ini. Yang pertama adalah Hosko Nisman, usianya 36 tahun pada saat mengalami kecelakaan, warga negara Jerman dan telah mengumpulkan 5.000 total jam terbang. Dan kemudian ada First Officer Martin Schneider, usianya 64 tahun pada saat mengalami kecelakaan, warga negara Jerman yang telah mengumpulkan 12.000 total jam terbang. Kita take off ke kronologi. Pada tanggal 8 Oktober 2001, tepatnya hari Senin, kabut tebal menyelimuti Bandara Linate, Milan, Italia. Pada saat itu bandara sangat sibuk, begitupun petugas ATC-nya. Bahkan dalam waktu 60 menit mereka harus melakukan pengontrolan terhadap 20 pesawat yang akan take off. Sedikit informasi tambahan bahwa Bandara Linate, Milan, Italia ini adalah salah satu bandara tersibuk di Italia. Di tahun 2018 mereka mampu melayani 9 juta orang penumpang dalam 1 tahun. Kabut benar-benar tebal dan sangat mengganggu visibilitas. Bahkan pilot-pilot ini harus mengandalkan navigasi atau instruksi dari petugas menara kontrol. Nah, pada saat itu tanggal 8 Oktober, tepatnya hari Senin, biasanya seluruh petugas menara kontrol dapat melakukan pengontrolan terhadap pesawat-pesawat yang akan mendarat maupun yang akan take off dari menara kontrol. Namun hal itu tidak bisa dilakukan karena gangguan dari kabut. Ada sebuah pesawat MD-87 yang dioperasikan oleh Scandinavian Airlines dengan nomor penerbangan 686 yang akan berangkat dengan rute Bandara Linate, Milan, Italia menuju ke Copenhagen, Denmark dengan membawa 110 orang penumpang yang terdiri dari 6 orang kru dan 104 penumpang. Mereka mendapatkan slot waktu untuk take off pada pukul 6:16 UTC. Kemudian ada sebuah pesawat Cessna yang baru saja tiba dari Jerman menuju ke Bandara Linate dan pendaratannya aman juga lancar. Kemudian pesawat ini juga dijadwalkan untuk terbang kembali dari Bandara Linate, Milan, Italia menuju ke Prancis dengan membawa 2 kru pesawat dan 2 penumpang. Mereka mendapatkan slot waktu untuk take off pada pukul 6:19 UTC atau hanya berbeda sekitar 3 menit dari pesawat Scandinavian Airlines. Scandinavian Airlines 686 meminta akses taxiway 13. Sesaat setelahnya petugas menara kontrol menanyakan di mana posisi pesawat ini dan mereka menjawab masih menuju ke runway 36R. Nah, pada saat
Scandinavian Airlines 686 ini mengatakan akan menuju ke runway, ia sedang berkomunikasi dengan seorang ground controller bernama Paolo Zacchetti, karena pada saat itu ground controller mengontrol pesawat yang memang akan menuju ke runway. Setelah mereka berada di runway, maka kru dari Scandinavian Airlines 686 ini berkomunikasi dengan tower controller untuk mendapatkan instruksi final untuk take off. Namun pada saat itu Scandinavian Airlines 686 harus terhenti karena ada sebuah pesawat Alitalia yang akan take off terlebih dahulu. Di sisi lain ada sebuah pesawat Cessna yang pada saat itu sedang berkomunikasi dengan ground controller yaitu Paolo Zacchetti. Nah, pada saat itu mereka sedang melaporkan posisi mereka berada di Sierra 4. Padahal pada saat yang bersamaan ground controller ini meminta agar Cessna menuju ke taxiway 5 Romeo. Kita kembali ke penerbangan Scandinavian Airlines 686. Checklist selesai dan pesawat ini siap meluncur di runway dengan panjang 2.400 meter, yaitu runway 36. Auto throttle on, set thrust, V1, rotate. Pesawat ini terus meluncur dengan kecepatan 140 knots. Pesawat ini meluncur dan kemudian terangkat, namun tiba-tiba saja dari rekaman CVR terdengar Kapten mengatakan, apa itu? Yang diduga Kapten melihat sebuah pesawat Cessna. Pesawat MD-87 ini ternyata menabrak sebuah pesawat Cessna yang justru sedang taksi di runway utama atau di runway aktif. Kurang dari 1 menit pesawat ini mengalami 3 kali tumbukan. Roda dan sayap pesawat dari MD-87 ini sempat menabrak Cessna dan pada saat itu pesawat MD-87 benar-benar tidak stabil. Tapi sempat terangkat sebentar lalu kemudian meluncur dan terus meluncur hingga ke ujung runway. Lalu setelah itu menyamping dan menabrak sebuah gedung kargo. Scandinavian Airlines 686 ini menabrak gedung kargo. Terdengar ledakan yang disusul dengan kobaran api yang sangat besar. Sebuah bencana terjadi di runway bandara. Namun hal yang aneh terjadi ketika petugas menara kontrol dan bahkan petugas bandara tidak ada yang mengetahui mengenai hal tersebut. Hingga beberapa saat setelah terjadinya kecelakaan ini tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa telah terjadi kecelakaan. Hingga akhirnya salah seorang petugas polisi dan petugas bea cukai mendengar ledakan, kemudian melihat salah seorang petugas porter yang tiba-tiba muncul dalam kondisi luka-luka seperti habis terbakar. Ambulans diminta datang untuk membantu atau mengevakuasi petugas porter ini. Namun meskipun telah mengetahui ada sesuatu yang terjadi, beda halnya dengan petugas menara kontrol yang sampai saat itu masih belum mengetahui bahwa telah terjadi sebuah kecelakaan. Petugas menara kontrol ini justru baru mengetahui adanya sebuah kecelakaan awalnya ketika mereka tiba-tiba melihat radar dari menara kontrol dan menemukan sebuah pesawat Scandinavian Airlines 686 hilang dari layar radarnya, bahkan tidak terlihat meninggalkan Bandara Linate. Sebuah informasi dari seorang pilot juga masuk ke petugas menara kontrol yang mengatakan bahwa ia telah melihat sebuah ledakan dan api di ujung runway. Ketika mengetahui hal tersebut, kemudian petugas menara kontrol langsung mengaktifkan alarm emergency dan menutup bandara. Tidak ada sebuah pesawat pun yang bisa take off maupun landing di saat itu. 3 menit setelah terjadinya kecelakaan, tim evakuasi diperintahkan untuk menuju ke lokasi kecelakaan. Sampai saat itu, mereka hanya mengetahui bahwa sebuah pesawat Scandinavian Airlines dengan nomor penerbangan 686 mengalami sebuah kecelakaan di runway. Tapi mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan pesawat ini. Bahan bakar yang dibawa oleh pesawat MD-87 ini relatif masih banyak hingga kobaran api yang ditimbulkan akibat kecelakaan ini sangat besar. Bahkan pada saat itu pesawat dinyatakan hancur berkeping-keping. Kemudian sebagian atap dari gedung kargo ini juga roboh dan tim evakuasi kesulitan untuk masuk dan mengevakuasi penumpang di penerbangan Scandinavian Airlines. 14 menit setelah terjadinya kecelakaan, petugas pemadam kebakaran sedang berjuang di tengah kabut untuk memadamkan api. Nah, pada saat yang bersamaan, petugas menara kontrol sedang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan penerbangan Scandinavian Airlines. Namun ada salah seorang petugas kontrol lagi yang tiba-tiba saja menyadari bahwa sebuah pesawat Cessna hilang.
Informasi terakhir adalah pesawat Cessna ini sedang taksi, namun tiba-tiba pada saat terjadinya sebuah kecelakaan, kemudian bandara ditutup, semua pesawat grounded. Hanya sebuah pesawat Cessna yang dinyatakan tidak kembali ke tempat parkirnya. Kemudian petugas menara kontrol meminta ground crew untuk mencari sebuah pesawat Cessna yang disebut-sebut hilang. 26 menit setelah terjadinya kecelakaan, pesawat Cessna ini ditemukan terbelah menjadi 3 di runway dan hangus. Pesawat Cessna 525 ini ditemukan dalam kondisi hangus terbakar. Butuh 26 menit semenjak kecelakaan pesawat ini baru ditemukan. Dan pada saat itu petugas menara kontrol serta seluruh petugas bandara baru mengetahui telah terjadi tabrakan antara dua pesawat. Ini juga menjadi pertanyaan penting bagi petugas menara kontrol. Bagaimana mungkin dua pesawat berada di runway yang sama setelah itu terjadi kecelakaan dan pesawat hancur? Tim evakuasi melaporkan bahwa seluruh penumpang dari Scandinavian Airlines 686 dinyatakan meninggal. Seluruh penumpang dari pesawat Cessna dinyatakan meninggal dan 4 orang yang berada di gedung kargo juga dinyatakan meninggal. Total keseluruhan korban jiwa akibat kecelakaan ini berjumlah 118 orang. Kejadian ini langsung ditangani oleh pihak kepolisian karena mereka khawatir bahwa kecelakaan ini melibatkan kasus kriminal. Dan pada saat itu tim investigasi dari Italia justru tidak diperbolehkan masuk ke lokasi kecelakaan. Ini merupakan hal yang sungguh membingungkan bagi tim investigasi. Mereka khawatir apabila dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, maka puing-puing pesawat ini akan dipindahkan dan bukti-bukti dari penyebab kecelakaan ini justru akan hilang. Butuh waktu beberapa saat hingga akhirnya tim investigasi dari Italia mendapatkan akses masuk ke lokasi kecelakaan. Tim investigasi dari Swedia juga diturunkan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di antara dua pesawat ini. Black box dari pesawat Scandinavian Airlines 686 ini belum juga ditemukan setelah beberapa hari terjadinya kecelakaan. Dan black box dari pesawat Cessna ini tidak ditemukan karena memang Cessna tidak memiliki black box CVR maupun FDR. Tim investigasi ternyata mendapatkan laporan dari beberapa pihak bahwa kecelakaan semacam ini pernah hampir terjadi sebelumnya. Karena ada beberapa laporan, maka tim investigasi berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan Bandara Linate. Tim investigasi langsung bergerak memintai rekaman dari petugas menara kontrol di hari kejadian kecelakaan itu. Dari rekaman itu, tim investigasi langsung menyelidiki mengenai percakapan di antara ketiga pihak, yaitu pihak menara kontrol, pesawat Cessna, dan juga pesawat Scandinavian Airlines. Ada beberapa hal yang aneh yang ditemukan oleh tim investigasi ketika pembicaraan dilakukan antara petugas menara kontrol atau ground controller dengan kru dari Cessna. Pada saat itu mereka sering mengulang-ulang kata landasan utama, taxiway utama, dan ini merupakan hal yang membingungkan bagi tim investigasi. Kemudian juga ada percakapan ketika petugas menara kontrol menyampaikan instruksinya kepada kru dari Cessna untuk menuju ke taxiway Romeo 5. Tapi hal aneh yang ditemukan oleh tim investigasi, pesawat Cessna ini bukan pergi ke arah Romeo 5 yang berada di utara, namun ia pergi ke arah Romeo 6 yang jelas berada di selatan. Kru dari pesawat Cessna ini melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Tapi pertanyaan lain dari tim investigasi adalah bagaimana mungkin ketika sebuah pesawat melakukan kesalahan pada saat menentukan arah, tidak ada seorang petugas menara kontrol pun yang mengetahui dan melihat atau memperbaiki kesalahan arah tersebut. Nah, kemudian penjelasan dari petugas menara kontrol karena pada saat itu visibilitas sangat terbatas, hanya sekitar 50 meter. Nah, ini menyebabkan menurut tim investigasi adalah ketika pilot salah arah namun tidak ada instruksi lebih lanjut, maka pilot ini menganggap bahwa arah yang ia ambil adalah arah yang benar. Kemudian pertanyaan lain dari tim investigasi adalah ketika komunikasi antara petugas menara kontrol dan kru dari Cessna ini tidak berjalan dengan baik. Petugas menara kontrol menjawab karena pada saat itu banyak penerbangan yang sedang diaturnya. Tim investigasi menyoroti hal lain dari percakapan antara petugas menara kontrol dengan kru dari pesawat Cessna. Ada kata-kata Sierra 4 yang disebutkan oleh kru Cessna. Nah, pada saat itu tim investigasi menanyakan kepada ground controller Paolo Zecchetti di mana sebenarnya letak Sierra 4 karena mereka tidak menemukan di peta bandara
bandara. Dan pada saat itu ground controller tersebut menjawab ia juga tidak tahu secara pasti di mana letak Sierra 4 karena ia tidak pernah benar-benar menuju ke lokasi runway. Tim investigasi beralih pada penyelidikan bagaimana mungkin seorang pilot dari pesawat Cessna ini bisa salah arah. Apakah mungkin ini ada sangkut pautnya dengan tanda atau rambu-rambu di bandara? Kemudian tim investigasi mulai turun untuk melihat runway dan di sana mereka menemukan bahwa tanda ataupun rambu-rambu dari bandara ini justru terlihat sudah sangat usang. Ada yang tertutup rerumputan, ada juga yang dicat di aspal namun sudah usang. Mengutip dari Air Crash Investigation, menurut tim investigasi harusnya bandara Linate ini sama dengan bandara modern lainnya yang memiliki sensor gerak. Apabila beberapa keamanan di bandara ini tidak berfungsi, maka sensor inilah yang harusnya menjadi alat untuk mencegah terjadinya tabrakan. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi tim investigasi adalah bagaimana sensor gerak di bandara ini atau di landasan ini tidak berfungsi ketika terjadinya kecelakaan dua pesawat ini. Apakah mungkin sensor ini tidak berfungsi? Tim investigasi akhirnya terjun ke runway untuk menyelidiki apakah sensor di landasan ini berfungsi atau tidak. Dan ternyata setelah diselidiki, sensor ini memang tidak aktif atau memang dinonaktifkan selama beberapa tahun. Alarm ini memang sengaja dinonaktifkan agar tidak berbunyi apabila ada binatang yang lewat atau apabila sedang dilakukannya inspeksi malam. Ini merupakan sebuah kebingungan bagi tim investigasi. Bagaimana mungkin sebuah bandara modern yang sangat sibuk tapi tidak memiliki sebuah sensor di landasannya untuk melindungi pesawat-pesawat yang berada di landasan. Tim investigasi juga menemukan fakta bahwa sensor-sensor baru masih berada di box-boxnya dan belum dipasangkan. Kemudian beberapa hari setelah terjadinya kecelakaan ini, black box dari Scandinavian Airlines ditemukan dan tim investigasi meyakini bahwa kru dari Scandinavian Airlines ini melakukan semua prosedur penerbangan dengan sesuai dan mereka tidak melakukan sebuah kesalahan. Meskipun penyebab langsung dari kecelakaan ini adalah karena pesawat Cessna memasuki landasan aktif, namun tim investigasi tidak menyalahkan pilot dari pesawat Cessna karena pilot pesawat Cessna ini melakukan sebuah kesalahan akibat dari rambu-rambu bandara yang tidak memenuhi persyaratan. Dari rekaman black box pesawat Scandinavian Airlines ini diketahui oleh tim investigasi pada saat terjadinya kecelakaan hanya 0,5 detik sebelum kecelakaan, Kapten baru mengetahui ada sebuah pesawat di hadapan pesawatnya. Namun karena jaraknya sudah sangat dekat dan pesawat ini meluncur dengan sangat kencang, maka pada saat itu tabrakan tidak terhindar lagi. Namun yang menjadi hal yang paling istimewa menurut tim investigasi adalah ketika sang kapten ini tetap berusaha untuk menstabilkan pesawatnya setelah bertabrakan dengan pesawat Cessna. Pesawat ini masih sempat terangkat atau diangkat oleh kapten setinggi 35 kaki dan kapten masih tetap berusaha untuk menerbangkan pesawatnya. Namun karena kerusakan yang dialami oleh pesawat MD-87 ini, pesawat hanya bisa terangkat 35 kaki lalu akhirnya jatuh dan terseret hingga ujung runway dan terseret lagi hingga menabrak gedung kargo lalu meledak. Ini adalah usaha yang dipuji oleh tim investigasi karena pilot masih berusaha untuk menerbangkan pesawatnya dengan stabil dan berusaha untuk mendaratkan pesawatnya dengan aman, tapi ternyata usahanya gagal. Hasil otopsi dari penumpang pesawat Cessna keluar dan kemudian tim investigasi juga membahas bahwa sebenarnya para penumpang di pesawat Cessna ini paru-parunya terisi oleh asap. Ini mengindikasi setelah pesawat Cessna ini tertabrak oleh Scandinavian Airlines, para penumpangnya masih selamat. Namun karena evakuasi yang berjalan sangat lama, sekitar 26 menit kemudian mereka baru ditemukan mengalami kecelakaan. Akhirnya para penumpang dari pesawat Cessna ini meninggal karena terbakar. Akibat dari kecelakaan ini, Paolo Zecchetti dan direktur dari Bandara Linate dijatuhi hukuman 8 tahun penjara akibat kelalaiannya. Itulah informasi dari channel Tamara Delf, semoga bermanfaat. Pesanku hari ini, 8 tahun adalah waktu yang sebentar untuk menebus kesalahan dalam tragedi ini. Bahkan 8 tahun tidak bisa mengembalikan kehidupan para penumpang. Tapi 8 tahun ini justru menjadi pelajaran penting bagi Guardian Angel. Semoga Guardian Angel bukan hanya julukan, tapi menjadi pelindung kami saat terbang.
Halo Delvers, ini adalah waktunya aku untuk bacain 3 komen dari video yang terakhir. Yang pertama akan aku bacakan adalah dari Maher Hafiz. Kakak, doain kami yang di Turki kak, soalnya daerah kami lagi musim panas, tambah kebakaran, ditambah banjir lagi. Kakak Maher Hafiz, semoga seluruh saudara-saudara kita juga yang berada di Turki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu di sana ya kak, amin. Yang kedua adalah dari Yazid Zidan. Salam Kak Tamara Delv, aku dari Malaysia. Baru sangat mengikuti channel Tamara Delv. Jujur aku katakan di sini, masa Kak mengulas tragedi atau cerita cara Kakak sangat membuat aku jatuh cinta sama Tamara Delv dan timnya. Aku doakan channel ini semakin sukses lagi. Amin, terima kasih banyak doanya Kak. Dan yang terakhir adalah dari Iman Rush. Iman Rush ya Kak dibacanya. Hai Kak, hadir lagi dan semoga dibacakan komen aku. Ini udah berkali-kali kakaknya komen. Pas banget lagi ngupi-ngupi sore di kerjaan ada notif dari Kak Delv. Suka banget dengerin kakak kalau balik kerja pasang headset sambil bawa motor berasa ditemenin dan diobrolin kakak. Dan selalu cek notif channel ini, hehehe. Sehat selalu Kak Delv dan tim. Masih nggak bosen-bosen sampai dibacain. Salamnya dari istri saya yang sedang bertugas sebagai bidan yang bertugas di UGD Puskesmas Cibeber Cilegon ya Kak ya, di Banten, dan selalu bekerja berdampingan dengan COVID. Katanya belum pernah naik pesawat karena adanya pandemi ini. Doain ya, semoga tersemogakan biar bisa jalan-jalan naik pesawat dan Indonesia kembali sehat. Amin, amin, itu pasti doa kita semua selaku orang Indonesia dan orang-orang di seluruh dunia agar pandemi ini cepat berakhir. Oke, terima kasih, segitu aja dulu video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di follow juga akun Instagram dan TikTok aku. Terima kasih udah nonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.